Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Ilham Widitya. Jadi kita di sini akan membahas mengenai mata pelajaran akidah akhlak bab 2 untuk kelas 8 MTS. Jadi kita di sini akan sama-sama belajar mengenai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Sebelumnya kita mulai pembelajaran dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai masuk ke materi yang pertama, yaitu adalah kita mulai dari tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Namun dalam kaitan ini penyerahan tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan kata lain, tawakal itu adalah menyerahkan atau berpasrah diri dari segala perbuatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah tujuan dari tawakal tersebut? Tujuannya adalah untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudorotan. Mengapa demikian? Ya karena ketika kita sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berserah diri, sudah menyerahkan hasil akhir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita mengalami suatu kegagalan, maka insya Allah kita akan menerimanya dengan ikhlas, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah itu merupakan yang terbaik bagi kita. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu adalah jadi secara istilah, ikhtiar itu adalah usaha dari seseorang untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Atau dengan kata lain, ikhtiar itu adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkannya, tidak hanya berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi sampai lari dari kenyataan. Sebagai seorang muslim, tentunya kita diwajibkan untuk berikhtiar sekuat tenaga dan semaksimal kemampuan kita. Lalu setelah kita berikhtiar sekuat tenaga, kita harus tetap menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, artinya ikhtiar itu ada kaitannya dengan tawakal, di mana setelah kita berusaha semaksimal mungkin, lalu akhirnya kita menyerahkan juga hasil akhirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa sih hikmah dari tawakal dan ikhtiar itu? Yang pertama, menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup. Ya karena dengan adanya sebuah usaha, maka akan adanya sebuah harapan baru. Jadi semakin banyak kita berusaha, semakin banyak muncul pula harapan yang baru. Yang ketiga, meninggikan derajat kita di hadapan manusia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langsung aja kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu adalah sabar. Dari segi bahasa ialah menahan, mencegah, atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar ialah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Sabar itu merupakan salah satu ciri yang mendasar dari orang yang bertakwa. Sabar merupakan sebuah ikatan yang tak mungkin terpisahkan dari keimanan. Jadi sabar di sini adalah sebuah kekuatan positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban, dan di samping itu pula bahwa sabar adalah sesuatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Seseorang bisa dikatakan sabar apabila dalam kehidupannya selalu memandang ke arah kemajuan atau positive thinking, serta memperkuat sabarnya dengan keimanan dan meyakini kebenaran akan janji-janji Allah. Sebagaimana pada janji Allah pada surah Az-Zumar ayat 10, yang artinya sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Sifat yang paling dilarang oleh Allah adalah sifat lemah dan bersedih hati. Oleh sebab itu, sifat tersebut memiliki arti tidak sabar, sebab sifat itu sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbiru innallaha ma'as sabirin. Yang artinya, dan bersabarlah kalian karena Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran surah An-Anfal ayat 46. Sabar berarti berhati lapang, kuat menderita berbagai cobaan hidup. Namun tidak berarti sabar itu mudah patah dan kehilangan harapan. Namun sebaliknya, sabar itu penuh dengan pengharapan dan berani menerima apa yang telah terjadi. Oke, langsung aja masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu adalah syukur adalah memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara taat kepadanya, tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi nih, apabila manusia itu mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka
Allah akan menambah nikmatnya tersebut. Tetapi sebaliknya, jika manusia itu tidak mensyukuri atau kufur nikmat yang telah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengurangi dan bahkan mencabut nikmat tersebut. Jadi bersyukur di sini dibagi menjadi 3, yaitu adalah 1. Bersyukur dengan lisan. Jadi bagaimana bersyukur dengan lisan itu? Ya dengan mengucapkan alhamdulillah. Misalnya kita sedang di jalan raya dan terjadi kecelakaan dan kita masih diberikan keselamatan, kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah bersyukur dengan hati. Bagaimana bersyukur dengan hati? Yaitu adalah dengan menggunakan nikmatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya kita diberikan kenikmatan oleh Allah menjadi orang yang kaya raya, dan kita menggunakan harta kita untuk bersedekah, menolong sesama, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bersyukur dengan badan. Ya bersyukur dengan badan, ya bersikap dan mengabdi kepada Allah. Baik, kita masuk ke materi yang kelima, materi terakhir, yaitu adalah qanaah, ialah menerima segala keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dengan sikap inilah, maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat tamak dan serakah. Lalu apa aja sih hikmah dari sabar, syukur, dan qanaah itu? Sabar dan syukur itu merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qanaah adalah salah satu kunci kebahagiaan hidup, karena orang yang berlaku qanaah selalu berpikir positif dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari kelima hal yang tadi disebutkan, dari mulai tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah itu merupakan akhlak terpuji pada diri sendiri. Ya, dan semoga juga kita bisa bersama-sama menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Semoga dengan belajar bersama ini bisa bermanfaat bagi kita ke depannya nanti. Dan marilah kita tutup belajar bersama ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga di akhir video nanti akan ada video penerapan akhlak terpuji pada diri sendiri pada kehidupan sehari-hari. Saya cukupkan di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran. Keluarlah dari zona nyaman. Sembilu yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, berkarya bersama hati. Waktu ke waktu perlahan ku rakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Membukakan jalan mencari teman.